Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di recabuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Siang hari ini pemirsa Ica Dara kembali hadir untuk Anda di Bincang Siang bersama dengan RSKB An-Nur Yogyakarta untuk hari Selasa 23 Mei 2023. Siang ini pemirsa kita masih membahas seputar urologi, dan kali ini kita akan diskusi terkait terapi batu masa kini. Nah, batu itu pemirsa bisa terjadi di berbagai tempat ya, dengan berbagai macam faktornya seperti kekurangan konsumsi air mineral, kurang aktivitas, serta konsumsi makanan yang tinggi protein. Nah, sementara pada penanganannya pemirsa kita sering kali berpikir bahwa batu itu hanya bisa ditangani dengan pembedahan atau operasi besar. Nah, padahal saat ini sudah ada berbagai macam penanganan tanpa harus dilakukan pembedahan. Nah, salah satunya adalah terapi ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, yang akan menjadi terapi batu masa kini. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, mari kita bahas bersama dengan Dr. HR Danarto, SPB SPUK. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta. Dan hari ini sudah hadir di studio pemirsa, Dr. Danarto. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dokter? Alhamdulillah, selalu baik. Selalu baik, alhamdulillah. Hari ini dokter kita akan bahas tentang ESWL sebagai terapi batu masa kini. Tapi sebelum kita bahas tentang terapi ESWL-nya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya dok ya, tentang batu itu seperti apa sih? Ya, baik, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, pada pagi hari ini saya didaulat untuk bicara tentang ESWL. ESWL itu tadi sudah sampaikan, extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi alat itu ada di luar tubuh dengan gelombang kejut untuk memecah batu. Tapi saya akan bicara sedikit tentang batu ya. Batu itu di saluran kencing itu bisa di ginjal, di ureter, kemudian di kandung kencing, bisa di uretra. Tadi sudah singgung sedikit bagaimana batu saluran kencing itu memang faktornya banyak sekali ya, faktor dari makanan bisa, faktor dari tubuhnya sendiri bisa. Faktor tubuh seringkali saya bicara sama pasien adalah bakat. Bakat itu di tubuhnya itu seharusnya ada dua zat yang harus ada, namanya glukosaminoglikan sama sitrat. Nah, kalau di dalam tubuh kita itu kekurangan, maka akan mudah membentuk batu. Nah, asam sitrat itu mestinya kalau kita hidup biasa, terutama wanita itu sitratnya akan tinggi. Tapi namun demikian seringkali malah konsumsi sitrun, jeruk dan sebagainya itu malah wanita ya. Laki-laki tidak. Lah makanya kemungkinan timbul batu laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan, demikian. Kemudian faktor-faktor yang lain adalah makanan. Makanan apa saja? Makanan, karena batu itu jenisnya macam-macam, bisa urat, bisa oksalat, bisa fosfat, bisa sistin, bisa macam-macam. Jadi itu tergantung apa yang dikonsumsi dan disimpan di tubuhnya. Nah, kalau itu misalnya kita urat ya, itu makanan yang enak-enak itu jeruan, kemudian makanan ikan-ikan laut itu banyak sekali mengandung urat. Tapi kalau itu tidak ketemu dengan kalsium, nah biasanya dia akan dibuang. Apalagi kalau kita olahraga, dia akan keluar sendiri biasanya, kita pecah uratnya. Akan tapi seringkali kita makan makanan yang mengandung asam urat,
apalagi kita makan karbohidrat dengan nasi atau lontong gitu, yang di metabolisme lontongnya atau nasinya, tapi proteinnya sama lemaknya disimpan. Nah itu yang bahaya. Sebetulnya ibu dan bapak sekalian itu bisa minum yang banyak, terus olahraga, nanti akan dipecah itu, nggak disimpan di dalam tubuhnya. Nah kalau sudah terpaksa tersimpan, maka jadi batu. Maka persawan yang saya hormati, kalau itu batu kecil, ya kan batu kan tiba-tiba 1 atau 2 cm kan gitu. Kalau itu batu masih kecil ya, kira-kira 1 mili apa 2 mili, di bawah 5 mili, batu itu bisa keluar sendiri. Maka seringkali orang, loh kok kencing ada batunya? Itu biasanya kurang dari 5 mili. Nah, antisipasinya bagaimana supaya tidak gede banget gitu kan? Jadi kalau ada batu di dalam ginjalnya, batu kan dibentuknya di ginjal. Kalau ada batu di dalam ginjal, maka segera minum yang banyak, ya, di atas 2 liter lah minum, kemudian dipakai jogging ya. Nanti itu akan keluar sendiri. Seringkali kadang-kadang kalau nanti datang ke dokter, kadang-kadang diberikan obat supaya kencingnya banyak, nanti dia akan keluar sendiri. Nah itu apabila itu kecil. Tapi kalau itu besar, ya, di atas 1 cm, maka batu itu harus dikeluarkan. Kenapa kok harus dikeluarkan, harus dihilangkan batu itu? Karena risikonya 1, infeksi. 2, yang paling berat menjadi tumor. Jadi itu kalau lama-lama di situ terjadi metaplasi epitelnya, maka terjadi tumor. Nah itu yang selalu bahaya sekali. Nah kalau sudah terjadi, nah, zaman dulu kan sudah panik ya, kalau sudah 1 cm atau 1,5 cm gitu ya, itu dokter bilang ada batunya, sudah panik gitu. Karena saya harus berobat kemana, dan itu pasti aku akan dibedel gitu kan, dikeluarkan. Nah, pesawat yang saya hormati, para ilmuwan sudah berpikir. Jadi sebetulnya kita seorang dokter, saya ahli bedah ya, itu sebetulnya kalau bisa itu nggak dibedah tuh gimana? Nah, itu berpikir. Nampaknya di dunia ini nampaknya para ahli-ahli sudah berpikir supaya tidak melakukan tindakan merusak tubuhnya. Jadi kalau kita sayat kan mesti kembalinya tidak utuh lagi ya. Seperti kalau kita motong kita lem lagi itu atau kita jahit lagi kan tidak seperti aslinya. Nah, 1 itu, yang kedua kalau ada celah-celah ya, bekas luka itu di mana itu nanti mineral itu akan nempel. Nempel di situ akan menyebabkan batu, nidus namanya. Jadi batu lagi, maka seringkali setelah dioperasi, loh kok cepat sekali muncul batu, karena di situ ada nidusnya. Maka dalam kurun waktu mulai tahun 91 itu sudah orang berpikir bagaimana ya para ahli-ahli. Nah ini salah satu kenapa ada SWL ini, itu sebetulnya di Perancis waktu itu. Concorde terbang ya, pesawat Concorde itu terbang, loh kok kaca pada pecah. Artinya suara itu bisa menghancurkan benda keras. Nah gitu. Awal mulanya berpikir itu. Maka diadakan penelitian-penelitian, mula-mula batu pada anjing ya, ternyata bisa dihancurin. Terus dibuat alat-alat yang sedemikian rupa sehingga ternyata bisa dihancurin batu-batu itu dari luar dengan memakai gelombang suara. Makanya tadi sound wave itu sebetulnya gelombang suara ya, gelombang suara. Nah itu yang akan memecahkan batu. Nah pertanyaannya, apa semua batu bisa pecah kan gitu? Nah itu betul. Kan mesti gitu kan. Nah memang ada yang keras sekali seperti seaksolat monohidrat ya. Seaksolat monohidrat nanti bisa dilihat dengan ronsen. Kalau putih sekali gitu, nah itu kalau di CT scan ada namanya Hochschild unit, yang bisa ngitung. Kalau sudah di atas 1.300 ya memang itu nggak bisa pecah. Kadang-kadang dibawa keluar aja, dipukulin nggak pecah batunya. Maka kalau itu extraordinary, maka itu dengan alat yang lain, nanti dipecah pakai laser atau apa, itu cara gitu. Tapi kalau ini yang SWL ini ada hal-hal yang tertentu yang kira-kira bisa pecah. Maka seringkali saya menemukan pasien, dokter kok saya di tempat lain ditembak nggak pecah, karena mungkin karena jenis batunya, jenis batunya nggak bisa pecah.
Jadi memang kita dokter itu harus mengedukasi. Ini mungkin bisa dilakukan apa enggak. Nah, caranya bagaimana? Nanti setelah ketemu kita ronsen, kita lihat, oh bisa, baru dilakukan. Jadi artinya ada sesuatu yang extraordinary tidak bisa dilakukan. Begitu Mbak Ica. Baik, jadi ternyata jenis-jenis batu yang bisa dipecahkan itu nggak cuma satu aja ya dok Iya ya? betul, banyak Tapi sekali. faktor yang membuat batu itu jadi keras banget dan nggak bisa pakai SWL itu apa sih dok? Iya, jadi yang namanya seoksalat monohidrat itu memang keras sekali itu. Materialnya cukup keras banget, jadi pernah tuh setelah dikeluarkan, saya pakai pukul besi nggak pecah itu. Oh iya, sekeras itu. Keras banget itu batunya. Itu kalau sekeras itu jadinya Ya dikeluarinnya diambil, harus bedah ya, ya? atau nanti pakai laser, dihancurin pakai laser. Nah, itu masih memungkinkan, gitu caranya. Baik, jadi itu yang udah keras banget itu nggak bisa. Extraordinary. Iya betul. Nah kalau SWL sendiri nih dok, kita kan lagi bahas tentang yang pakai gelombang kejut ini. Betul. Nah metode terapi SWL itu seperti apa sih dok sebenarnya? Baik, jadi begini Mbak Ica. Jadi pasien itu setelah ketemu sudah bawa ronsen apa gimana, atau barangkali kita ronsen. Biasanya kalau di tempat saya kan langsung ditungguin, nggak usah nunggu besok. Jadi kira-kira ya 10 menit, 15 menit kan bisa lihat ronsennya. Kemudian tentukan, oh bisa nih dilakukan. Ya sudah, nggak puasa, nggak apa-apa, langsung dikerjakan. Ditembak, setelah itu pulang. Berapa lama sih dok? Tergantung, ada yang 20 menit, ada yang maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam? Ya, maksimal 1 jam. Oh, itu bisa langsung berkegiatan gitu? Sudah, pulang ya pulang. Istirahat sebentar, 10 menit, nyaman. Biasanya pipis agak sedikit merah gitu. Biasanya pipis berikutnya lagi kan sudah nggak merah. Sudah nggak merah, pulang saja. Selesai. Oh gitu, jadi secepat itu ya dok ya? Nggak perlu mondok, nggak perlu apa-apa. Oke, tapi supaya pemirsa tahu nih, sebenarnya manfaat dari SWL sendiri yang bisa pasien dapatkan tuh apa aja sih dok? Cepat, murah. Cepat, dia lebih murah ya lebih daripada murah, pembedahan. karena nggak perlu perawatan, nggak perlu pembiusan. Kan biaya sendiri, biaya perawatan, biaya pembiusan, nggak perlu obat injeksi. Ya kan ngirit banget, ngirit banyak. Oh iya juga ya dok ya. Ngirit, waktunya ngirit. Ya tahu, nggak usah izin, nggak usah apa, kerja langsung. Nggak usah ranap juga. Nggak usah ranap, datang sore kerjakan, udah besok kerja lagi. Temannya nggak tahu, tadi habis hilangkan batu. Iya, tapi sayangnya nggak semua batu bisa pakai SWL ya iya, dok, nanti kita itu hanya berapa persen kecil kok yang tidak bisa, ya? Kecil banget. Oh berarti ini ya dok, lebih banyak yang bisa memakai SWL. 90% bisa. 90%. Iya. Tapi untuk peluang keberhasilannya seperti apa sih dok SWL ini? Nah, jadi pertanyaan itu bagus sekali. Ya, jadi alat SWL itu banyak sekali Mbak Ica. Jadi di dunia ini baik itu yang made in Asia, Eropa maupun Amerika banyak sekali yang membuat SWL. Memang yang paling baik itu kalau rumah sakit mau beli yang produk Jerman atau produk Perancis. Itu yang bagus karena asal mulanya dari sana. Lainnya kan mitos sedang membuat. Nah, memang jauh lebih mahal lah karena teknologi lebih maju. Nah itu yang selama ini saya operasionalkan di rumah sakit saya sudah 15 tahun ya. Itu nggak ada saya ulang nggak ada. Oh nggak ada, jadi sekali aja ya dok ya? Kebetulan. Jadi saya mesti melihat, oh ini bisa, selesaikan. Oh ini bisa. Ya kalau ini tidak bisa ya pasti kita pakai alat yang lain. Jadi nggak pakai itu, gitu caranya. Tapi pernah ada pengulangan berarti ya dok untuk batu? Pernah sekali, saya punya pasien. Jadi itu kebetulan ibunya seorang dokter. Jadi anaknya waktu nggak mau dia dengan cara yang lain. Pakai itu, ya itu terpaksa saya kerjakan 2 kali. Nah, dia berapa kali mau dok, tapi asal ibu saya nggak usah mondok, masa itu. Oh iya ya itu pernah itu, tapi awal-awal sekitar 2011, 2012 itu. Selama ini belum. Saya mesti screening dulu, jangan, ini nggak bisa, ini bisa, bisa ya langsung aja kerjakan gitu biasanya. Baik. Gitu. Jadi untuk faktor-faktor yang membuat SWL ini berhasil atau tidak tuh apa aja sih dok? 1 alatnya, 2 operatornya. Iya loh. Iya kan depending operator, depending alatnya kan mesti gitu. Nah, kenapa depending operator? Memang operator harus jeli. Jadi begini, kan nggak dibius.
orang itu bisa gatal atau biasa apa keju kita gerak Iya, gitu. iya. Mm-mm. Nah kita mesti harus posisikan lagi. Mm-mm. Kan tembakan itu kan harus difokuskan pada batunya. Ketika dia entah capek, entah gatal kan geser. Mm-mm. Nah kita operator harus lihat, harus diposisikan lagi artinya. Jadi kita ada remote-nya untuk memposisikan. Nanti supaya focusingnya itu di situ terus. Fokusnya gitu. Nah, repotnya orang menganggap bahwa semua alat itu otomatis gitu. Lepas itu enggak. Semua alat yang ada, alat operasi itu harus serius kita. Kita harus fokus. Itu akan selesai dengan cepat. Seringkali menganggap ini alat canggih bisa gelem itu nggak bisa. Oh, tetap ada prosedurnya Iya, ya, Dok ya. itu makanya depending operator itu kayak gitu. Oke. Iya. Jadi faktor keberhasilan dari ESWL ini adalah Alat dan juga operator. operatornya. Gitu, ya. Oke. Nah, untuk syarat kesehatan nih, Dok, seseorang bisa dilakukan penanganan dengan ESWL tuh ada nggak, Dok? Ya, betul pertanyaannya. Jadi kalau itu yang kontraindikasi absolut itu gangguan perdarahan, Mbak. Kalau ada orang gangguan perdarahan itu jangan. Gangguan seperti apa, Dok? Ya, jadi misalnya dia itu gangguan pembukaan darah. Nah, gangguan pembuluh darah jangan dilakukan karena nanti kalau ada luka kan nggak berhenti. Oh iya, betul. Kan di dalam kan repot. Oh, itu kayak diabetes basah juga ya, Ya, gitu, termasuk. bisa. Ya, kalau diabetes masih bisa dikontrol. Oh, masih bisa. Bisa, no problem. Biasanya kalau yang gangguan-gangguan perdarahan itu ya penyakit kronis, penyakit liver itu biasanya awal itu kita lihat dulu. Baik kita kerja. Untuk meriksanya cepat banget, Om. 5 menit selesai. 5 menit selesai. Selesai. Wow, itu Ya. apa ya, menghemat waktu sekali ya, Dok? Wah, hemat waktu sekali. Buru-buru siaran gitu kan mesti ngejar sih. Iya juga. Iya. Oke. Nah, untuk efek sampingnya, ada kemungkinan terjadi efek samping nggak sih, Dok, setelah melakukan terapi ini? Wah, pertanyaannya bagus sekali, pintar Ya. ini orangnya. Ya, gini. Jadi efek samping itu perlu dipikirkan. Jadi apa? Itu kan ada kekuatan, Pak. Tembakan itu ada kekuatan. Jadi kalau itu batunya misalnya asam urat ya, batunya kan lunak itu nggak boleh pakai energi yang tinggi-tinggi. Oh. Ya, karena makin tinggi energinya, makin pegel orangnya. Nah, makanya kita pakai energi pilih, makanya tergantung operator tadi. Pakai energinya kecil-kecil aja, kadang-kadang terus udah pecah dengan kekuatan mungkin sampai 15 atau 14 itu udah pecah, nggak perlu fullnya kan 20, nggak perlu sampai 20. Jadi orangnya jalan biasa aja, ngerasakan apa? Enggak ngerasakan apa-apa. Tapi ada saya tuh kemarin kok sakit banget tuh, di tempat lain tuh, lah ya full energi. Pakai full energi, makanya tadi tergantung alat dan operator. Dan operatornya. Itu tadi, kenyamanannya itu. Oke. Iya. Tapi ada nggak sih, Dok, pasien yang setelah melakukan terapi SWL kemudian kembali lagi karena mungkin merasakan ada beberapa gejala yang mereka rasakan dan itu nggak berhenti gitu. Persis. Mungkin kayak kencing yang masih berdarah atau lain sebagainya Persis, gitu. Ya, ini pertanyaannya bagus. Padahal belum pernah kan? Iya, belum pernah sih, Dok. Pertanyaan Jangan kan pernah ya, Dok. bagus. Jadi begini, betul Mbak. Jadi ada 3 alat, 3 jenis sebetulnya alat itu di dunia. Namanya elektrohidraulik, kemudian elektromagnetik, piezoelektrik. Nah, yang paling berat dan pecahnya gede-gede itu yang elektrohidrolik. Alat itu pemecahnya pakai elektrohidrolik. Kemudian sebetulnya elektromagnetik itu daya pecahnya tinggi, cuma trumanya kegedean. Oh. Keras gitu loh. Itu kalau pakai busi keras, dok gitu. Nah, tapi yang bagus itu yang piezoelektrik. Nah, piezoelektrik. Ya kebetulan saya punya piezoelektrik. Nah, piezoelektrik itu daya gempurnya kuat, tapi energi tidak begitu gede. Nah, sehingga nyaman, lebih aman. Biasanya ya kalau itu ada berdarah sebentar, besok sudah nggak ada lagi. Nah, kalau yang jenisnya yang lain itu kadang-kadang pecahnya masih gede, Mbak. Oh. Kalau pecahnya gede dan nyumbat di saluran, wah sakit banget. Kolik sakit banget. Makanya operator harus jeli. Misalnya katakanlah ya, batu 1,5 cm gitu ya. Nanti kalau ada pecahan agak gede kan bisa pecah gede gitu ya, sepertiganya gitu. Itu harus kita kejar dulu. Yang sepertiganya itu kita halusin dulu. Nah, setelah itu kemudian kita balik lagi yang sisanya. Karena kalau enggak itu nanti nyemplung di saluran sakit.
Oh, sakit banget. itu jadi masalah baru, Dok? Jadi masalah baru, kolik namanya, sakit itu. Nah itu makanya tadi dibanding operator tadi, maka operator biasanya saya selalu mandengi. Jadi yang pakai USG real time ya, kalau X-ray-nya itu kan sewaktu-waktu kita butuh aja. Tapi yang real time itu kan USG. Jadi kita lihat USG-nya, loh ada yang mencelat itu. Nanti kita coba di ronsen, oh iya betul ada mencelat. Nanti kita kejar yang mencelat yang agak gede itu, kita halusin dulu. Nanti kita kembali pada pokoknya. Memang itu ada tekniknya itu. Nanti kalau kita diam aja tembakin gitu, yang pecahnya gede-gede, hancur loh, keluarnya sakit banget nanti. Gitu. Itu kalau dalam satu kali penanganan ada berapa operator sih, Dok? Satu aja. Satu aja. Iya. Berarti dia harus jeli banget ya, Dok ya? Iya. Oh. Saya harus mantengin USG gitu. Terus kita pantengin, oh ini posisi gini, oh ini loh kok orangnya gerak, itu kan nanti kita bisa lihat monitornya bisa. Oh jadi selama proses itu mata saya ya terus lihat USG itu. Oh, berarti nyampe gatel aja nggak dipedulikan ya, Dok, berarti ya? Ya, tapi kalau ada Mbak Ica dan paling minta tolong gitu ya. Dokter bisa aja. Oke, baik dokter, untuk tips nih bagaimana yang perlu dilakukan pemirsa sebelum menjalani tindakan ESWL ini, Dok? Ya, sebetulnya begini, bersama yang saya hormati, pertanyaannya ini kok pinter banget orangnya, pertanyaannya kok. Alhamdulillah dong, ini karena sering sama Dokter Danarto. Oh itu kok pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, bersama yang saya hormati, tipsnya itu adalah kalau memang sudah merencanakan itu minum yang banyak, ya. Kenapa minum banyak? Nanti pipisnya jadi banyak kan, bisa dorong tuh minum yang banyak. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau bisa jangan keadaan perut kosong, ya paling enggak 2-3 jam sebelumnya diisi dulu ya, supaya nanti nyaman. Kemudian berikutnya lagi sebelum mulai biasanya saya suruh pipis. Nah nanti kan nggak boleh, belut pipis mandek di tengah jalan kan nggak bisa. Oh, iya. Jangan, nanti mau posisi lagi lama banget nanti. Jadi biasanya pipis dulu, setelah pipis kan nggak pipis, santai. Nah tadi tanya lagi tuh, gatal-gatal enggak, gitu. Nah, kan terus garuk-garuk, gatal-gatal, gerak-gerak gitu kan gitu. Tapi itu bisa diantisipasi, nanti dikasih obat gatal dulu supaya dia nggak gatal-gatal, dia tenang gitu ya gitu. Biasanya gitu. Jadi ada beberapa antisipasi yang dilakukan gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, supaya nanti pasiennya ya tetap tenang. Gitu. Ya. Dalam 30 menit itu tidak ada jeda apapun. Nggak ada jeda apa-apa. Tapi pernah ada pasien yang ternyata di tengah-tengah 60 menit itu terjeda nggak sih, Dok? Ada. Oh, ada itu udah dikasih tahu suruh pipis kan. Tapi memang saya, Dok, kalau pipisnya itu 10 menit sekali, nggak cerita. Setelah itu kasih obat dulu, supaya nggak pipis-pipis dulu. Nah itu kadang-kadang itu kesalahan operator nggak tanya kok. Tadi nggak ditanya, ya nggak cerita. Ya berhenti dulu, pipis dulu. Nanti posisi lagi, kita mau posisikan lagi, mulai lagi. Memang begitu. Oh, berarti itu waktunya jadi tambah lama ya, Dok ya? Ya tambah ya, pipis kan nggak lama-lama toh. Iya sih, Dok. Iya. Tapi jadi kan nggak jadi 60 ya, menit kalau pipis dan lain-lain nanti jadi lama. Tambah minum tambah apa lagi. Oke, baik. Makasih Dokter Danarto ya untuk penjelasannya tentang ESWL nih sebagai terapi batu masa kini. Nah, untuk Anda pemirsa yang merasakan beberapa gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Danarto ya, segera saja periksakan diri sebelum terlambat. Nah, kita akan kembali lagi pemirsa dalam Bincang Siang bersama Dokter Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Bincang Siang.